Nah, sekolah minggu itu sekarang sudah diambil alih oleh Suster Eva, Suster Eva PRR. Nanti kalau ada bangunan baru sana, kita akan pindahkan ke sana sekolah minggunya, tidak di gedung aneks, karena sangat mengganggu. Anak-anak ini kan sukanya nyanyi-nyanyi. Nah, kita di gereja orang-orang tertentu bising karena anak-anak itu nyanyi dan sebagainya. Dan anak-anak pun terganggu dengan lagu kita di gereja. Tidak konsen juga dia. Semoga itu cepat. Dan cita-cita Pak Her yang juga cukup fenomenal itu adalah mau membangun, membeli lonceng. Karena gereja Katolik itu identik dengan adanya lonceng. Nah, dulu memang sudah ada, kalau ibu bapak pergi ke sakristi bagian belakang itu ada tiang tunggal, sebenarnya itu fondasi untuk bikin lonceng waktu itu, tapi karena keterbatasan kita belum kita bikin. Nah, kemudian yang juga banyak ditanya oleh warga tentang iuran kemandirian paroki. Nah, iuran kemandirian paroki itu digunakan untuk pemeliharaan fasilitas gereja. Ya, pemeliharaan fasilitas gereja. Kalau ada lampunya putus, ganti, kabelnya putus, diganti, catnya yang sedikit-sedikit itu diganti. Ya. Nah, kalau kurang, maka akan diambil dari kolekte kedua untuk menutupi kekurangannya. Nah, tentang kolekte, jumlah kolekte cukup enggak? Nah, nanti pastor akan ceritakan, karena beliau yang sudah pengalaman, sudah melakukan penelitian 6 bulan pertama sini, beliau sudah melakukan penelitian tentang berapa rata-rata kolekte kita setiap minggu dan berapa totalnya setiap bulan, lalu berapa pengeluaran beliau setiap bulan. Nah, nanti pastor sendiri akan jelaskan. Nah, ini yang perlu kita bicarakan bersama. Jadi kami berharap nanti apa yang diperlukan oleh pengurus lingkungan dari pengurus DPP silakan diutarakan, atau apa yang menjadi masukan dari warga lingkungan untuk paroki kita agar menjadi paroki mandiri, menjadi berkembang, menjadi lebih baik. Itu juga kami tunggu saran-saran dan masukannya. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh disampaikan. Pastor sih bilang biasanya setiap malam boleh sampai jam 12 diskusinya. Kalau memang diskusinya menarik. Kalau tidak, ya sampai tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, kita berhenti. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk malam ini. Pak Menteri, ada tambahan? Boleh. Silakan, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Maran, Bapak Pastor, Bapak Ibu yang kami hormati, pengurus lingkungan Santo Rufus. Disclaimer dulu ya Pak Yakobus ya. Jadi saya bukan bermaksud untuk menggarami lautan ya, atau mengajar itik berenang gitu, ya kan? Ini lingkungan yang tertua, saya tahu. Jadi lingkungan Rupinus, lingkungan Franciscus, lalu Katarina. Berikutnya baru lingkungan Leonardus dulu. Itu lingkungan yang pertama ya Pak Jamal ya, ya kan? Nah itu lingkungan yang tertua. Tadi sudah dijelaskan Pak Maran, saya hanya sedikit menggarisbawahi di bidang tugas saya di bidang liturgi. Yang pertama, kunci kita untuk menyembah kepada Sang Pemilik kehidupan, Tuhan kita Yesus Kristus, itu di liturgi. Itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Yang lain-lain itu menopang. Nah, yang ingin saya tekankan pertama ketika kita misa di rumah. Karena di rumah kita ini kan tidak ada tabernakel, ya kan Pak ya? Jadi tidak ada. Dan kita juga merasakan, mohon maaf, malam rumah kita kan mungkin apa saja bisa terjadi, ya kan, antara suami dengan istri, pertengkaran dan sebagainya, macam-macam gitu, kecil-kecil. Jadi dalam tanda petik kita merasakan kurang layak, ya kan? Nah, jadi bagaimana? Sedangkan kita di rumah kita mau menghadirkan Tuhan Yesus di rumah kita.
Oleh sebab itu maka kita persiapkan sedemikian rupa. Sini sudah bagus sekali. Pertama, kita memang harus ada altar yang bagus, ya kan? Yang layak. Seperti ini. Ini sudah sangat layak. Yang kedua, letak salib ini. Kalau andai kata di belakang pastor, di sana, misalnya di dinding ada salib besar, misalnya itu salib besar, dan altar ini di sana. Nah ini harus ngadap pastor. Ya. Tapi kalau tidak ada salib di belakang pastor, ini harus ngadap umat. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika doa syukur agung harus berdiri semua, karena kita tidak ada tempat berlutut. Itulah puncaknya seorang imam, yaitu menguduskan hosti, ya kan, menjadi tubuh dan darah Kristus. Makanya kita berdiri. Maka tapi bagi yang mampu berdiri, Pak. Yang tidak mampu nggak apa-apa. Yang lebih penting lagi, walaupun duduk atau apa, harusnya kita harus menghadap altar semua. Seandainya di belakang sana, ya kan, di belakang ini ada batas dinding, jangan duduknya misalnya membelakangnya begini, ngadap ke sana, ya kan, di sebelah dinding. Biar nggak apa-apa ngadap ke dinding misalnya, ke arah altar. Itu yang sangat penting. Jadi jangan sekali-kali kita duduk membelakangi atau menyampingi altar suci kita, yang tempat kita Tuhan Yesus yang akan hadir. Ya, apa kiblatnya ya? Jadi kiblat kita lebih dari kiblat Tuhan Yesus yang hadir. Kita meyakini itu. Nah, itu yang sangat penting. Di gereja sekalipun tidak ada tempat kita berlutut, tapi kita harus berdiri. Nggak perlu kita lihat kiri kanan. Biar kita sendiri, nggak apa-apa. Kan iman kita, ya kan? Bukan orang lain. Makanya pastor kemarin, mungkin ada yang ingat ketika Paskah, malam Paskah, dia memberitahukan kepada yang di belakang, yang di tenda dan yang di depan berdiri. Ya kan begitu. Jadi yang di dalam ada tempat berlutut. Tapi kalau tidak ada, ya berdiri. Itulah penghormatan kita kepada Tuhan Yesus yang kita hadirkan. Jadi begitu. Oke. Ini untuk sikap liturgi kita. Terus yang kedua, kita kadang-kadang karena saking pastor gembala kita, baik pastor maupun uskup itu sangat baik dengan kita, maka kadang-kadang kita juga latah sebagai umat Bapak Ibu. Latahnya begini. Setiap kita misa itu kita memberikan kolekte. Kolekte adalah persembahan, ungkapan rasa syukur kita ke gereja melalui iman. Tapi latahnya kita kadang-kadang kita mau tahu kemana sih uang kolekte yang saya kasihkan, mana sih laporannya. Sebetulnya mohon maaf Bapak Ibu, itu tidak boleh, ya kan? Itu kolekte ya sudah kita berikan. Tapi kalau misalnya berupa iuran kemandirian, iuran misalnya rumah tangga pastoran ya, bukan pastor itu sebenarnya, rumah tangga pastoran, itu boleh, ya kan? Gimana pengeluaran rumah tangga pastoran kita, iuran kemandirian kita, mana laporannya? Sebetulnya itu boleh. Tapi kalau yang kolektif harusnya tidak boleh. Harusnya. Ya, tapi karena pastor kita bisa baik, uskup kita baik, setiap saat diumumkan, ya bagus saja, bagus. Ya, ini kalau kita mau berpihak benar. Nah, karena dalam gereja untuk kita itu berterima kasih kepada Tuhan itu ada 3. Ya kan Bapak Ibu kan tahu. Pertama itu kolekte, yang kedua stipendium, yang ketiga iurastole, yang keempat oblationes. Ini Pak Yani tahu, ya kan? Itu sebenarnya nggak perlu ditanya lagi. Tahu kan oblationes ya Pak Jamale tahu pasti. Ya kan, oblationes itu adalah barang persembahan.
ya kan, yang kita bawa gitu. Jadi barang-barang persembahan yang kita bawa itu, masa kita tanya lagi ke pastor, kemarin saya persembahan buah, mana pastor? Siapa aja yang makan ya pastor? Nggak boleh ya Pak Yan ya. Seharusnya begitu gitu. Nah, kira-kira begitu. Begitulah segala. Karena itu adalah ungkapan dari kita untuk Tuhan. Ya, jadi itu. Ya, nah, itu untuk ke liturgi. Lalu sikap. Sikap liturgi itu sebetulnya, mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya bermaksud itu. Sebenarnya ini sikap itu kan mencerminkan watak ya. Watak mencerminkan perasaan. Perasaan berarti iman. Kayak gitu. Nah, oleh sebab itulah tadi baik di gereja maupun apa, ya tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Maran. Berlutut memang harus nyampai lututnya ke itu dan dengan tegak. Ya kan? Jadi walaupun nyampai, kalau nggak tegak sebenarnya nggak bisa. Yang begini. Ini bukan berlutut. Kalau berlutut itu harus. Karena di sana itu ada Tuhan Yesus di tabernakel kita. Ya kan? Jadi kakinya harus maju. Kaki kiri atau kaki kanan mundur. Satu langkah baru kita berlutut. Oke. Nah, itulah kira-kira. Ini hal yang paling kecil Bapak Ibu, tapi saya pernah disuruh oleh pastor saya dulu ketika saya SMP, ketika saya jadi akolit dulu, namanya kan akolit, sekarang missioner ya. Sampai 10 kali saya tuh, lebih kali saya disuruh berlutut. Gara-gara saya berlutut tuh lututnya tidak nyampai. Pastor Juk Van Lier namanya, SMN, Mentili. Coba kamu berlutut di ruang sakristi, saya berlutut. Lagi. Ini udah keringat gini. Apa saya pikirnya masalah? Memang kamu punya lutut tidak bisa sekali kan nyentuh lantai. Oh iya Pak. Ya. Jadi lutut tuh harus menyentuh lantai untuk berlutut. Nah itu saya ingat sampai sekarang saat ini. Itu Bapak Ibu yang saya garis bawahi untuk kehidupan dari liturgi yang ada. Nah, saya mengulangi apa yang kata Pak Maran, sedikit saya garis bawahi. Kami ini adalah ketua bidang, ya kan, yang hanya sebenarnya untuk kalau pastor tidak ada, semua kami bertiga, berempat, berlima dengan Niki itu boleh saja mewakili pastor, ya kan, kemanapun. Makanya disebut dengan DPH, Dewan Pastoral Harian, ya kan, atau DPP, Dewan Pastoral Paroki, dewannya. Pimpinannya siapa? Ketuanya siapa? Ya pastor. Ketua DPP-nya siapa? Pastor. Nah itu kira-kira ya. Jadi sekarang, nah, kan dulu mungkin Bapak Ibu lihat ya, waktu periode pertama aktif sekali kayaknya, kan? Tapi kok periode sekarang Pak Bintili, Pak Maran itu kurang aktif. Bukan kurang aktif, memang ya itu porsi kita, ya kan? Dulu pertama ketika kita gereja ini dibentuk sebagai paroki, saya ketua DPP-nya mewarisi Pak Ubing. Pak Ubing waktu itu ketua stasi, terpilih saya yang pertama. Itu pengorganisasiannya masih terserah kita. Maka waktu itu saya ketua harian, pastor ketua umum, saya ketua harian. Di bawah saya ada wakil lagi, wakil ketua saya, Pak Maran, Pak Lewapuk, waktu itu Pak Saiyan. Nah, jadi itu makanya jadi saya cuman waktu itu juga segala kegiatan saya diskusikan dulu dengan pastor, baru saya aplikasikan. Jadi gitu. Maka sepertinya saya lebih aktif. Nah, ini supaya tahu sedikit. Nah, lalu begini. Sejarah pertama seperti Pak Maran katakan, memang apa namanya tuh, kita ada sumbangan iuran kepada keuskupan. Terakhir 50 juta. Tapi setelah uskup agung kita berganti ke Monsinyur Agus mengkat itu sudah paroki-paroki kota jangan kita minta sumbangannya. Kayaknya untuk katedral, paroki katedral sudah cukup untuk menyumbang ke uskupan. Nah, kira-kira begitu waktu itu. Nah, maka yang minus karena kita paroki kota Pontianak yang paling kurang, ya kan, paling ya ke bawah gitu kan dari paroki yang lain, maka kita tidak diminta sumbangan.
ya kan? Jadi dia tahun 2014. Karena beliau pindah ke sini kan Agustus 2014. Nah, saya waktu itu ketua dengan BPP-nya yaitu sampai dengan 2013. Itu saya kira tambahan pamarannya. Nanti kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan menyangkut liturgi, sikap dan sebagainya silakan. Ya. Oh ya, mungkin satu tadi. Ketika pastor mengangkat hosti ke atas, kita sampai lihat itu ada doanya. Masih ingat nggak? Diajarkan oleh Pastor William Chan waktu itu. Masih ingat? Lupa semua. Doa Santo Thomas. Ketika Thomas kan waktu itu kan tidak percaya dengan Yesus bangkit. Tiba-tiba muncul dia. Nah, lalu Yesus katakan, Tuhan Yesus, Thomas ini, cucuklah kamu punya tangan di lambungku. Maka dijawab oleh Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Ya itu doa kita. Ketika ngangkat hosti itu, maka ucapkanlah, ya Tuhanku dan Allahku. Dalam hati tapi nggak usah teriak-teriak. Begitu juga waktu ngangkat anggur, tahu? Nah itu doa Yesus. Ya, angkat anggur, ya kan? Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku. Terima kasih. Baik, Pak Herculanus ada tambahan atau sekaligus? Bentar, boleh tambahan sedikit. Tambahan ya. Baik, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua dengan Marsanto Rupinus. Sebagai tambahan mungkin saya tidak perlu panjang lebar karena sudah dijelaskan oleh Pak Maran, hanya gambaran saja. Umat paroki kita 900 kakak yang sudah terdaftar. Jadi kalau 900 kakak kalau aktif membayar iuran 10.000 tadi, artinya 9 juta. 9 juta kalau setahun 108 juta. Itu. Lalu ini mengenai paroki kita, karena saya dibidangi memang segala serana di gereja semua saya, termasuk keamanan, termasuk sosial juga saya, termasuk juga hidup juga termasuk juga saya. Banyak saya. Mereka berduanya hanya 2 saja di bidangnya, tapi saya 7 saya yang tangani, semua serta saya, ya. Nah, jadi segala sesuatu di gereja, mungkin lampu mati juga Pak Her, lubang segala kayak anjing juga, saya juga. Memang sangat. Nah, semua memang serba memang saya semua. Itu. Mungkin kita mengajak semua mengenai iuran-iuran tadi, siapa lagi kalau bukan kita untuk memajukan gereja kita, bukan dari orang lain, kita umat sendiri yang bisa membangun gereja kita sendiri. Pastor bisa pindah kapan saja, tapi kita, gereja kita, umat kita tetap di paroki kita sendiri. Nah, itu kita ingatkan kembali supaya kita semua bisa aktif semua untuk iuran tadi, membangun gereja kita sendiri. Pastor kapan saja bisa pindah kalau dia mau pindah, ya kan? Besok atau lusa bisa pindah. Nah, ya kan? Oke, baik, mungkin itu tambahan saya. Mungkin nanti ada pertanyaan tentang kemandian, nanti adalah pelaporan di papan pengumuman, udah jelas pengeluarannya. Segala ada pelaporan semua pasir itu semua ada pelaporannya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Her. Karena Pak Meki tidak ada, mungkin Pak Her bantu catat ya kalau ada yang bertanya. Iya. Ibu Bapak yang di luar dan yang di dalam, kalau ada masukan, saran, pertanyaan silakan, kami persilakan. Setelah pertanyaan nanti yang bisa kami jawab, yang tidak bisa kami jawab, kami minta suhu kami pastor yang ada jawab. Ada yang ingin bertanya, memberikan masukan, saran? Oh ya, di sini prodiakon ada berapa di sini ya? Sendiri saja. Boleh nanti. Boleh. Mario belum bisa. Prodiakon. Bisa.
Parmadi bisa perdiakon. Sebetulnya pada dasarnya bisa Pak. Bagi waktunya dulu. Kalau waktu sempit, itu susah. Ini bawa ngomong nih. Mungkin sedikit Pak. Oke, baik. Sebelum mungkin pradiakon dari satu pingus mungkin nanti ada juga tanggapan atau saran atau ketua kering langsung atau sekretaris nanti boleh atau calon ada ibu Sumiati ya, calon saya berharap beliau jadi salah satu calon pradiakon ya kami haus juga dengan suara ibu-ibu Pak. Itu pertama. Kedua mohon izin pastor daya pastor bukan Jawa gitu. Kalau masalah perkembangan gereja mohon maaf sedikit saya boleh ini saran boleh juga pertanyaan. Orang berdosa kalau tidak mengaku tambah berdosa, tapi saya menyatakan saya berdosa makanya saya mengaku. Saya Katolik makanya saya kadang-kadang ngumpul. Saya Katolik lahir langsung Katolik seperti itu. Sampai sekarang sampai berkeluarga sampai punya istri Katolik. Cuman semenjak di sini saya jadi Katolik pasif. Yang pertama. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Nah itu. Maaf Pak. 2024 saya hampir sama sekali kalau di lingkungan saya mengaku dengan Bapak Ibu sekalian. Karena lingkungan Rasul Kudus ini kuanggap orang-orang tuaku. Yang kedua, tidak bisa ngumpul sama mereka dengan alasan ya mungkin juga kejepit waktu kadang-kadang pulang ke rumah dan capek. Mau tak mau lah istriku juga lumayan pulang jam 5 sore buka baju kalau ada sampai sembahyang kering langsung kebut mau ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan sembahyang kering pulangnya jam 9 malam aku udah kelaparan. Aduh, istriku udah lapar kali ya. Udah istriku udah makan di sekolah sakit gitu. Nah itu lalu asli saya harus mengaku juga uang kemandirian saya tidak, uang pastor harus bertanggung jawab, saya harus kasih makan karena tahu pastor suster meninggalkan dunia memiskinkan dirinya untuk aku. Jadi saya wajib sebagai umat kecil ini hanya 10.000 menyisikan dompet. Tapi kalau diminta keuangan yang tidak jelas dan tidak dipertanggungjawabkan, mohon maaf, menjual kata pastor, kasihan. Di lingkungan aku juga marah, di paguyuban aku juga marah. Kenapa? Aku buat, mohon maaf, saya ceritakan di sini. Buat baju uskup, topi uskup. Aku disuruh, Pak Dio, itu ajukan proposal dong. Aku tidak tega. Gereja bukan perusahaan, bukan tempat mengumpulkan saldo. Itu yang pasti. Nah, kalaupun ada uang lebih, ya itu pastor mengelola dan bukan untuk dikantongin pastor. Selebihnya di luar 10 tahun pastor ya itu tanggung masing-masing lah kali ya Pak. Karena barang kayak gitu tuh kadang-kadang ada ringan sesaat, berat di ujung. Ringan waktu ngantongin duit, beratnya pertanggung jawaban. Nah itu di uang kementerian Pak, saya dapat info. Mudah-mudahan, tapi ini jangan terlalu diperpanjang. Kita mau buat Gua Maria. Harus melihat, jangan Marianya, guanya tempat Maria singgah tidak ada. Nah itu uang kementerian udah berapa tahun gitu. Nah saya bagus sekali nampak Hercules tadi, bagus sekali. Kalau seandainya dari depan jalan raya itu di depannya ada bundaran Gua Maria, betul. Secara teknis, secara prinsip itu bagus. Di situ ada penghalang, dianggap penghalang Bunda Maria sebagai pelindung. Karena dari ujung gang kalau orang lihat jelek, itu tidak baik. Karena menuju altar. Kalau orang sebelah
pilihannya tidak baik itu langsung tepat sasaran. Nah, dengan adanya gua Maria di situ di depan itu cukup baik. Mudah-mudahan bisa terrealisasi Pak Herculanus. Mudah-mudahan program juga. Nah, tergantung siapa yang Pak Herculanus. Kadang-kadang kita banyak program Pak. Cuman program itu kadang-kadang jadi kesempatan orang. Ya. Saya sama dengan Pak Herculanus, tai anjing juga diteriakin. Pak Herculanus mana? Lampu padam, Pak Herculanus mana? Makanya Pak Herculanus sendiri. Tapi waktu pengajuan dana, teriak semua, duitnya mana? Cairkan dong. Pada saat kerja, itu di mana-mana. Nah itu mungkin kita harus berani sih koreksi diri dan introspeksi diri. Nah saya kadang-kadang mingguan juga, kadang-kadang PPNJ juga sih. Cuma di lingkungan kadang-kadang terlalu malam karena pagi juga kita harus lanjut kerja. Lalu kadang-kadang kena MRPD. Nah di sinilah aku harus berani belajar. Aku tidak anti gereja yang lain. Agustinus SPD saudara aku juga. MRPD saudara aku juga. Katedral nenek moyang aku kan gitu. Nah, anggaplah gereja-gereja paroki yang lain itu anak kandung. Tapi katedral. Nah, manajemennya juga aku harus berani belajar gimana caranya meminim penyelewengan. Ya, maaf. Kasihan juga sih Pastor Hiro. Kalau yang sebelumnya mungkin yang lalu beliau jadi kena dampak, aku suka. Dengan safari dia keliling. Jangan hanya pastor hanya melihat hitam di atas putih ini laporan. Oh keren laporannya. Tapi sekarang pastor jemput berita info. Keren. Apa sih yang terjadi? Nah maaf kalau kolekte aku suka diumumkan. Kenapa harus diumumkan oleh pastor? Di situ kita tahu perkembangan umat. Ada apa? Kalau katedral oke, itu lingkungan orang kaya. Satu hari 4 kali misa sekian, hampir ratusan juta. MRPD 60 sampai 75 juta. Nah, lalu kalau kita di bawah 5 juta, ada apa ya? Kenapa ya? Kemana ya? Nah, wajar kalau pastor bertanya. Sementara kita bukan mitos kampungan juga, kita emperan. Kita udah bukan emperan, karena kesana udah kubur raya, diapit oleh kabupaten lain. Nah mungkin itu ini boleh sekedar saran, boleh sekedar kita introspeksi, mengoreksi diri kita masing-masing. Kenapa? Ya tujuan kita sama sih, sama-sama ke sana. Itu lalu ada juga info. Nah itu yang sangat kadang-kadang jadi beban juga, tidak mau kepikiran tapi udah terlanjur mendengar. Kalau udah mau aktif, kalau udah mau bayar uang iuran itu segala, kalau mati jangan disembayangkan. Ini kok rasis amat sih? Kok jadi kena yang isu saudara sebelah? Nggak ikut aku, dah nggak usah deh, biarin. Kok kenapa kita kayak gitu? Coba deh kita introspeksi, ada beberapa aspek yang sangat pengaruh. Betul, kita ayo deh kita ke gereja sama-sama. Siapa sih yang membangun kalau bukan kita sendiri? Itu ya teori yang harus kita praktekkan juga. Ayo kita membangun dengan jujur dan transparan. Ayo sama-sama. Siapa lagi kalau bukan kita? Oke, mohon maaf, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Dio. Yang lain ada? Pak Armadi? Pak Jaman. Pak Armadi dulu Pak ya. Beliau sudah datang. Saya duluan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Maran. Selamat malam Pastor. Selamat malam Pak Mentili, Pak
Maran, Pak Erpanus ya, DPP Harian, dan selamat malam juga untuk Bapak Ibu sekalian, seluruh umat lingkungan Santo Rufus, juga muda-mudi yang di luar. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada kunjungan pastor di lingkungan Santo Rufus ini, di mana kunjungan ini yang memang belum pernah, dan mungkin ini pertama tidak tahu apakah ini tahunan atau bukan. Nah, di sini kami dan saya sebagai kepala lingkungan mewakili semua umat lingkungan Santo Rufus mengucapkan terima kasih atas kunjungan itu, dan banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan sama Pak Maran untuk umat lingkungan. Kami berterima kasih juga atas informasi yang berguna itu, yang disampaikan juga dari Pak Mantili, yang disampaikan juga visi misinya Pak Hercules tadi yang sangat menarik. Nah, kita juga berterima kasih atas semua ide-ide atau untuk kemajuan lingkungan Santo Rufus, bahkan untuk semua paroki Bunda Maria Jeruju. Tadi saya sebenarnya setelah Thomas mungkin mau menyampaikan, tapi saya duluan. Jadi bukan saya bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, tapi saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih terutama pada pastor dan kita semua yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di rumah Pak Deo sebagai tuan rumah. Terima kasih juga pada kita semua. Baik, hanya itu saya bisa sampaikan, Pastor. Selanjutnya. Terima kasih Pak Armadi. Tadi Pak Jamal ya. Senior. Pakai. Boleh Pak, boleh. Bapak duduk ya Pak. Ini ada hubungan dengan apa tadi yang teknisnya di perayaan Ekaristi itu, terutama waktu penerimaan komuni. Iya. Mau apa ya? Apa yang mau saya sarankan ya, mungkin mudah-mudahan lah di lingkungan tersebut sudah tidak ada lagi ada hal yang kadang-kadang saya anggap lucu, kadang-kadang jadi gurauan saya juga kan. Kenapa kok orang waktu maju jemaat kuning kok masih dijolok? Nanti pastor kan jelas. Versi baru. Itulah saya bilang, kok jolok nanti jatuh buah nanti. Mati gua jambu, Pak. Kenapa? Saya pikir kan, kita tahu dia waktu dijolok ini pas piala itu malah bertaburan. Itu dia. Jadi saran saya sebaiknya itu mungkin pastor atau siapalah mungkin bisa diberitahu lah di gereja kan, supaya itu sebaiknya tidak perlu baru dijolok. Kata kita ya ini Nanti saya umumkan hari Minggu. itu saja. Ya, terima kasih Pak Jamal. Ibu-ibu ada? Pas. Pak, bisa tambah sedikit Oh, bisa, lagi bisa, ya? Pak, bisa. Sedikit lagi ya. Silakan. Sedikit Pastor. Sedikit sekali, jangan terlalu lama juga. Kita nanti makan malamnya lalu kedinginan tuh pasti belakang makanan itu makanan kering Santo Rufus. Nah, saya tertarik Pastor khotbah kemarin bertanya dengan OMK Muda-Mudi Katolik. Sukalah kalian suka teriak sebuah. Nah, mungkin anak-anak Muda-Mudi Katolik OMK Bunda Maria Jeruji itu mungkin semangat karena Pastor Tiro, bukan berarti Pastor Tiro juga tidak menarik Pastor. Mungkin beda. Mungkin fisiknya mungkin Pastor lebih gaul gitu. Itu pertama. Lalu titip sama DPP ya, pengurus gereja. Kebetulan anak aku, makanya kemarin Nando boleh maju boleh tidak nak senang gitu. Jadi ketua pemuda Katolik itu bukan hanya sebatas lingkungan, namanya sampai ke pusat loh. Nah, bukan karena suka-suka, perlu tanggung jawab saja itu. Nah, tapi walaupun demikian, tetap saya dorong supaya jadi anak Katolik yang baik juga, walaupun kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang tidak juga, Pastor. Nah,
titipan kenapa saya harus titip dengan DPP? Saya menangis kemarin waktu dia terpilih. Sementara di beberapa kami diundang, kami datang pemilihan ketua OMK tempat lain, habis itu sukacita dengan DPP-nya. Bukan karena minta puji, aku juga anak aku terlalu dipuji tidak mau, terlalu dipuji jatuh sakit, dirangkul. Ini tidak, jangankan makan bersama, jangankan ngeteh bersama, sampai data dong berapa orang anak-anak tuh, ya bapak pesan nasi, salah pak, malu, gitu sih pak, supaya menyemangati anak-anak sih, itu pasti. Udah itu perlu juga dipikirkan gimana OMK itu punya kas sendiri, dengan cara apa yang bisa kita bagi supaya lebih semangat. Tapi saya titip juga, jangan sampai uang kas itu juga mereka untuk ngumpul-ngumpul, saya tidak suka. Tapi untuk minimal kegiatan positif antara di gereja, dari gereja umpamanya ada kunjungan yang bernilai positif. Nah, supaya juga kita menarik OMK lain bisa datang ke tempat kita dengan kerjasama yang baik. Paling cuma itu yang saya ingatkan, karena semua sekali mereka tidak perlu uang kas. Nah, untuk gereja saya tuntut dengan Nando dari pasca kemarin, ayo berbuatlah untuk gereja ini, aku support. Kebetulan pastor aku ada jasa penyewaan pakaian, aku orang Dayak, gereja tidak anti Dayak, sebelum itu ayo nuansanya jangan lepas dari gereja, dari Dayak, sebelum itu gereja tidak anti budaya kok, sebelum itu jangan sewa. Selama ini pernah orang nyewa atas nama gereja, aku kasih secara gratis tapi orang luar menyewakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi ibu bapak, ibu sekretaris? Oh, Pak RT. Satu tahu mas. Habis itu udah pas doa makan. Sebentar saja ya, Pastor, nama Pastor, Bapak pengurus DPP harian. Pertanyaan saya mungkin nggak terlalu berat seperti senior saya. Saya mau ceritakan sedikit ini tentang umat di lingkungan Santo Rufinus. By data yang saya punya, data itu ada 46 kakak. Data yang saya terima 46 kakak, dan 26 kakak itu lansia semua. Jadi saya mohon perhatian, bagaimana kalau misalnya teguran, boleh dong kita dimajukan sedikit. Misalnya habis kami umat Santo Rufinus seperti itu. Kalau enggak sebelum jam 6, jam 5 boleh dong di Rufinus. Karena yang kemarin bukan kemarin sih, sebelumnya kita dapat jam setengah 3, jam setengah 2. Sedangkan orang tua di lingkungan kami ini rata-rata 60 ke atas itu ada 22 jiwa. Umur 50 ke atas itu ada sekitar 10 jiwa di data saya. Memang kata kakaknya memang terdengar banyak 46, tapi secara real di lapangan hanya ada 26 kakak. Sisanya hanya menumpang kakak di sini tapi domisili tempat lain. Ya saya harap ada pertimbangan sedikit bagi pengurus ataupun dari pastoran seperti apa. Terus yang kedua mengenai batas wilayah Pak, kami ini kan tidak tahu batas wilayah kami ini dari mana ke mana. Yang kami tahu selama ini yang rajin sembahyang di dekat-dekat kami aja nih Pak. Karena memang ada yang dari Gandapura juga sembahyang ke sini kemarin kan. Nah, walaupun nggak banyak tapi kan jadi timbul pertanyaan. Memang terkesan banyak 46 kakak. Ada gosip-gosipnya terdengar mau dipecah 2, tapi lihat lagi ke dalam, rata-rata orang-orang tua lansia semua di sini. Iya, maka tadi disinggung sama Pak Deo, salah satu lingkungan tertua di BMJ ya. Inilah buktinya kan seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya Pak. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya teguran Pastor kemarin ada wacana nanti banyak yang komplain katanya undian saja. Ini saja.
batas wilayah mungkin memang perlu. Tapi ada umat kita misalnya di lingkungan Pak Yakobus tinggal di sana tapi masih aktif di lingkungan sini. Nah, di sana juga tidak jelas dulu sih sebenarnya secara teritorial termasuk BMJ, tetapi kenyataannya, faktanya orang sana ke MRPD di sana. Ada lagi, ibu-ibu? Pak Yakobus? Baik, Pastor. Saya ini sebenarnya memang dua habitat. Ya, saya harus mengakui. Memang waktu saya pindah dari lingkungan Santo Petrus, Santo Pius Pulau Bengkayang tahun 2017, saya langsung bergabung di Pinus. Nah, karena istri saya melahirkan, sampailah tahun 2022 kami pindah kembali lagi di memang dulu saya udah tanya dengan Pak Lebe, waktu itu sekretariatnya Pak Lebe, saya udah daftar dulu. Pak Lebe itu kami di Mitra Mas tuh masuk mana? Oh, itu BMJ Pak, katanya. BMJ. Ya, sekian lama saya waktu itu ketemulah dengan Pak Gregorius tuh. Kebetulan dia dari, kami kan dulu dari Stella Maris. Nah, dari Stella Maris itu, kalau gitu kita ke BMJ saja. Oh ya, dia setuju. Sekian tahun saya masih di Bengkayang. Saya tanya, udah terbentuk ke lingkungan kita? Oh, tunggu beberapa kakak katanya. Ada lingkungan namanya Santo Gregorius saja begitu. Ya kan? Udah kalau begitu saya tanya Agus. Kebetulan Agus itu juga dari Stella Maris. Waktu itu anaknya sudah sekolah minggu di tempat kita. Nah, kan? Lalu mau dibentuk, lingkungan Agustinus saja nama dia kan begitu untuk memudahkan. Setelah kita pindah di sana itu, saya masih di sini, lalu pindah. Nah, terjadilah kesepakatan tuh waktu itu, dinamai dengan lingkungan. Kalau gitu pakai nama baptis saja, Santo Yakobus saya bilang, daripada susah-susah begitu kan. Kita himpunlah umat di sana itu ada 23 kakak. Nah, 23 kakak akhirnya waktu itu sudah, ya kan, sudah kita tanda tangan semua itu. Lalulah kita tunjuk koordinator Ibu Ocha kan. Lalu sudah dapat tanda tangan itu disampaikan ke Pastor Sadimin. Pastor Sadimin ambil tuh kakak kita itu, ya kan. Karena kan syaratnya itu kan 20 bisa bentuk lingkungan. Akhirnya solusinya gabung dulu ke Santa Maria. Jadi saya di WA grup Santa Maria itu tergabung begitu. Kebetulan ada 2 juga yang gabung di situ. Karena tidak ada kejelasan. Nah, akhirnya karena memang sudah dalam proses bagaimana, jadi umat kita itu ada beberapa kakak yang masuk ke Santa Maria. Dan saya mau tidak mau juga mendaftarkan diri di sana, tapi SIM hidup saya masih di Rupinus. Ketua lingkungan mau minta data saya bilang saya masih pelayanan di sana karena di lingkungan Santo Rupinus ini lansianya banyak begitu. Saya harus mengantar komuni itu yang harus diantar setiap minggunya 15 orang. Nah, makanya kemarin tuh saya sangat bersukacita ketika misalnya ada prodiakon yang baru itu biar kita bisa bergantian. Termasuk istri saya bilang, ya udahlah ayo kita ini begitu membantu. Tapi rupanya karena tidak bisa dipaksa juga mereka, Pak Leo juga dia bilang kesempatan untuk kali ini belum lah, mungkin akan datang. Kemudian Bu Sumi juga, karena beliau ini sudah lama tidak bersama suaminya, jadi pensiun itu mau tinggal di Jawa dulu gitu. Jadi beliau mengundurkan diri. Istri saya tidak bersedia karena memang dia sibuk tugas. Belum. Ya kan? Bu Sumi masih. Bukan, maksudnya dia tidak bersedia Pak untuk misi pemulir kemarin itu. Nah itu masalahnya. Jadi akhirnya saya memang mengurungkan niat untuk pindah ke lingkungan Santa Cecilia di sana. Karena isunya waktu itu kan saya sudah pindah. Memang rumah itu udah lama, saya beli 2018. Bahkan saya sudah lapor ke Pastor Geri waktu itu. Pastor Geri ini lingkungan mana nih? Ya kan? Rupanya ada kesepakatan antara Pastor Geri dan Pastor Pio. Waktu itu sebelah mana itu masuk BMJ begitu. Nah, batas ini sampai akhirnya, mohon maaf Pastor, waktu saya pindah itu, saya sampai nanya ke
ke Kuskupan. Ya kan, Bapak Uskup itu malah mengatakan pokoknya di seberang parit ini masuk BMJ saja lah, pusing-pusing nih katanya. Ya kan? Entah bagaimana terjadilah rapat di MRPD itu serius. Gara-gara yang 23 KK tadi itu kan yang dipegang itu. Karena persoalannya mereka bilang karena masalah kalau begitu kami hampir mau berapa ratus KK pindah ke BMJ. Dan mereka mengakui sebenarnya kayak Pak Henry Dunan itu, kami ini sebenarnya BMJ, tapi karena ada pembangunan gereja supaya KK-nya cukup, ya kan, untuk MRPD berdiri, ya udah. Tapi lama kelamaan mereka akhirnya enak ke sana tuh. Jadi akhirnya kalau kami kan dari kecil sudah di sini. Nah, saya mengerti, ya kan, akhirnya ya udah. Kita sampai tanya Pastor Barses bilang itu Pastor Ellen tuh, karena dia yang pastor dekanatnya kan. Akhirnya timbul kesepakatan dan akhirnya Pastor Pio bilang udahlah, intinya ya batas wilayah itu, karena Pontianak Barat ini ada 3 paroki unik, 1 paroki katedral, 1 lingkungan Irenaeus, dan ya karena dulu merajuk gara-gara tidak dilibatkan katanya kan, ya pindah ke sana. Lalu ada di Mandau Permai itu dulu dari paroki katedral bisa melompat ke MRPD. Nah ya kan, ini jadi persoalan. Nah sekarang udah ada Sibiduk ya, jadi kita juga ya kalau memang mendatakan diri itu menjadi persoalan, ya udahlah, artinya Sibiduk itu menjadi acuan kita. Tapi mengenai batas ini menjadi persoalan yang memang dari mulai Pak Mentili, Pak Maran dan sampai saya itu memang Kuskupan itu tidak ada ketegasan begitu. Karena kan yang perlu tegas nih di mana begitu. Karena Pontianak Barat ini kan mau batasnya di mana begitu. Apakah Sungai Jawi luar itu punya MRPD? Ayo, ya kan, Sungai Jawi dalamnya atau apa gitu kan. Karena kita mungkin nanti mau suatu saat mekar dengan Berembang misalnya dan sebagainya. Itu menjadi persoalan yang mengganjal. Memang waktu itu ya diskusinya alot, ya kan, saya tanya informasi dari Pak Mentili, Pak Mar, udah lama tuh disosialisasikan, tapi enggak juga ini. Itu masalah batas. Kemudian mengenai pemekaran lingkungan ini kan memang manis-manis sedap gitu. Saya tanya Pak Her dulu tuh, Pak Her tuh udah sampai pusing kepalanya. Harusnya lingkungannya bisa dimekarkan 4 kan, tapi protes umatnya kuat begitu. Tapi kalau di Siantan saya lihat ketika pastornya ngomong udah mekar selesai, nggak ada tuh protes gitu. Hanya umat di BMJ ya nih yang lucu gitu. Nah itu harus sampai satu pastor lingkungannya Pak Derek itu sebenarnya tengah malam itu sudah setuju mekar. Tiba-tiba ditelepon lah Bu Satian. Lalu dia merajuk, akhirnya nggak bisa, itu nggak bisa. Lalu lingkungan Ignatiusnya batal. Padahal itu Pastor Tio udah setuju gitu. Karena mereka sudah cukup begitu, ya kan? Nah, sedangkan yang dimekarkan Fransiskus dari Fidelis ini kan akhirnya mereka bisa berjalan. Gitu. Kemudian Lucia juga mau di merger, rupanya masih ada umatnya, 26 KK. Nah, kemudian kalau untuk yang saya lihat lingkungannya Pak Her dan sebagainya itu udah itu mau ditanya lagi karena kalau pedoman rumah tangga kita ya Pak, itu bagus 20 sampai 60. Sedangkan Kuskupan 20 sampai 30. Yang diikuti mana? Nah, jadi itu juga perlu ya kebetulan kita di sini dan ini harus diselesaikan supaya tegas saja begitu. Nah, kalau betul kata si Thomas tadi untuk lingkungan kita ini hanya 26 KK yang aktif, itu pun ya kan hampir ada yang mau berpindah lagi kan. Nah, yang lain itu hanya menumpang saja. Yang termasuk saya ini tidak tahu imigran ke atau asli ya. Tapi karena memang saya masih bukan masih setia di sini, ya sudahlah. Saya rumah di sana, aktif di sini, ya kan. Di sana juga saya melaporkan diri, cuman visi hidup saya tetap di Inuju. Nah itu. Kemudian saya sangat apresiasi sekali dengan bidang 1, 2, dan 3. Jadi persoalan mengenai keuangan nih Pak Mentili, Pak Maran, ini adalah sesuatu yang merepotkan. Jadi kalau kita jelaskan pakai kitab hukum kanonik pun umat tidak tahu.
ya kan? Karena dalam KHK yang belajar lah yang tahu, dalam KHK tuh memang mengatakan ya kan, ya semua masalah keuangan itu urusannya ya klerus dan pembantu klerusnya, ya kan, itu tak bisa diganggu gugat memang, ya kan. Tetapi memang era sekarang ini berbeda. Oh, banyak yang ingin tahu kan begitu. Dan saya berharap ya keinginan tahun umat ini dijawab dengan elegan, ya kan, tanpa ada menyalahkan apapun, karena memang kebutuhan gereja kita ini besar, tetapi partisipasi umat untuk kolektif itu kecil. Saya heran kalau misalnya mereka sembahyang di MRPD ringan saja mengeluarkan 20.000, 50.000. Apakah karena pakai AC-nya, ya kan? Di katedral juga, ya kan? Apakah itu menjadi penyebabnya? Tapi saya pikir bukan itu. Ada masalah trust begitu, trust yang tidak clear begitu. Makanya saya sangat apresiasi sekali nih DPP ini bisa turun. Kalau bisa setiap tahun turun untuk mendengarkan apresiasi ini dengan Pastor Hiro yang baru ini. Karena memang kami dulu waktu itu babak belur juga ditanya itu. Sampai akhirnya saya bilang, aduh gimana nih, saya bilang Pak Her nanya kan. Nah, kebetulan beliau sekarang ketua bidang 3. Sekarang beliau harus ditanya begitu. Jadi itu. Jadi mungkin itu memang yang ini masukan saja, tidak perlu ditanggapi, karena kalau ditanggapi pun tidak ada clear malam ini. Ini hanya masukan untuk kita PR kita bersama. Nah, kemudian yang terakhir ini mengenai masalah paguyuban. Umat itu nanya gitu. Nah, paguyuban ini kan sudah keluar dari DPP, sudah berdiri sendiri katanya. Nah, umatnya tuh setahu saya paguyuban tidak keluar dari DPP, cuma dibentuk lembaga sendiri. Itu mungkin nanti harus ada penjelasan yang clear dari ketua bidang 3, apakah itu memang berdiri sendiri. Tetapi setahu saya paguyuban itu tidak pernah mengecilkan orang yang tidak masuk gitu, dia tetap membantu gitu. Nah, itu memang isu itu lebih besar cepat lingkungan ketimbang gitu. Apalagi masalah dikeluarkannya anggota karena tak bayar ini kan jadi menjadi tanda tanya. Mungkin dari bidang 3 ditanya lagi apakah itu memang harus seperti itu mengeluarkan orang, karena kasihan juga dikeluarkan. Mungkin dia tidak bayar itu karena lupa membayar atau apa, mungkin itu dikomunikasikan. Begitu saja Pastor masukan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, saya kira Pastor lagi langsung. Sudah malam ya. Banyak lagi Pak ya. Bapak Mama Lansia. Longgar. Baik, selamat malam semua. Ambil waktu mungkin 3 jam ya. Sebentar aja. Dah. Hanya untuk hal